Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanti Ramadhani, MPM 1940606019 dari Lokal A1, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Di sini dengan mata kuliah Pendekatan dan Teknik Konseling Psikodinamika dengan dosen pengampu Tri Cahyono MPD. Di sini saya akan melakukan teknik konseling individual dengan menggunakan teknik asosiasi bebas. Perannya di sini yang pertama ada Yanti Ramadhani sebagai konselor, kemudian peran kedua yaitu ada Ana, seorang mahasiswa, sebagai klien. Oke, selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari permasalahan yang terjadi oleh klien ini. Ana adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, berusia sekitar 20 tahunan. Ia mengalami stres akibat diselingkuhi oleh mantan kekasihnya yang sudah bersamanya sekitar 5 tahunan. Mereka menjalin hubungan sekitar 4-5 tahunan, kemudian putus dikarenakan orang ketiga yang masuk di dalam hubungannya. Kemudian mantan kekasihnya Ana ini masih memberikan harapan kepada Ana. Begitupun sebaliknya, Ana pun merasa masih berharap mereka akan kembali bersama. Walaupun Ana sudah pernah diselingkuhin dan lelaki ini sudah memiliki selingkuhan juga. Lalu, seiring berjalannya waktu, secara tiba-tiba mantan kekasihnya Ana, tanpa memberitahukan Ana terlebih dahulu, mantan kekasih Ana tersebut pun menikah dengan perempuan lain, bukan menikah dengan selingkuhannya yang dulu diselingkuhinya oleh Ana. Dengan begitu, Ana pun merasa sangat kecewa terhadap mantan kekasihnya itu, hingga mengalami stres. Akibat hal tersebut, Ana masih trauma untuk menjalani suatu hubungan lagi dengan laki-laki lain. Hingga sekarang, yang membuatnya masih kecewa dan tidak berani membuka hati untuk lelaki lain dikarenakan rasa kecewa itu. Oke, ayo teman-teman, mari kita simak video konseling individual dengan teknik asosiasi bebas. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Oke, sebelumnya saya terima kasih karena Mbak sudah berkesempatan hadir pada hari ini, karena kita sebelumnya Mbak sudah ngechat saya untuk mengadakan proses ini. Nah, sebelum itu karena kita belum kenalan, perkenalkan, nama saya Yanti. Nama saya Ana. Oke, boleh saja panggil saya Mbak Yanti. Baik, Mbak. Oke, bagaimana kabar Mbak hari ini? Ya, cukup sehat lah, Mbak. Oke, apakah ada kegiatan atau Mbak sedang bekerja atau kuliah? Nggak ada sih, sekolah aja sih. Sekolah saya. Sebelumnya saya tanya, Mbak tahu saya dari mana? Saya tahu dari teman saya. Teman Mbak yang memberitahu? Iya, teman saya yang memberitahu. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sama sekali, Mbak. Oke, karena Mbak belum tahu, karena ini baru pertemuan pertama kita, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Proses konseling adalah suatu layanan membantu konseli atau kliennya dalam memecahkan atau menemukan solusi dalam masalah tersebut. Nah, kemudian dalam proses konseling ini terdapat ada kode etik dan asas-asas yang kami jaga. Nah, di dalamnya ada asas kerahasiaan yang dimana semua rahasia Mbak saya tidak akan bongkar, tidak akan memberitahu apapun yang Mbak ceritakan kepada saya. Cukup kita saja yang tahu, kecuali Mbak yang menceritakannya ke orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan yang dimana
Mbak bersedia untuk bercerita tanpa adanya paksaan, terbuka saja kepada saya karena saya tidak akan memberitahu siapapun. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak datang ke sini dengan niat Mbak sendiri tanpa adanya paksaan atau saya memanggilnya. Kemudian jadi Mbak boleh saja cerita apapun soal masalah Mbak karena di sini kita tidak ada yang tahu, hanya saya karena Mbak yang datang tanpa ada paksaan. Apakah Mbak mengerti? Iya, saya mengerti Mbak. Kalau gitu kita lanjut. Kalau boleh tahu masalah Mbak apa ya? Dalam masalah saya itu masalah asmara lah Mbak ya, karena saya habis ditinggal nikah sama mantan saya, jadi saya agak sedikit stres. Itu bagaimana ya Mbak caranya mengatasinya, itu seperti apa? Oke, yang saya tangkap dulu ya, karena kamu stres karena permasalahan mantan kamu. Kalau boleh tahu, kamu dulunya pacaran berapa lama sama dia? Ya 5 tahun lah Mbak, sekitar 5 tahun. Kemudian sudah tidak sama-sama karena menikah atau berpisahnya karena apa? Karena dia selingkuh waktu itu. Selingkuh Iya, sama perempuan lain dia sama perempuan lain. yang Mbaknya tahu. Enggak, saya enggak tahu. Jadi Mbak awal, boleh ceritakan awal kejadiannya? Ya, jadi waktu itu kan dia mantan saya ini kan SMA dia ya. Nah, terus dia itu goncengan terus kalau di sekolah sama perempuan. Terus saya tuh enggak percaya awalnya kan, karena saya enggak lihat. Nah, terus dikasih lihat sama teman-temannya pacar saya bahwa dia berselingkuh, dia berpelukan seperti itu sama perempuan itu, teman sekelasnya sih kayaknya Mbak. Tapi saya tidak tahu namanya. Seperti itu. Baru kami putus. Saya putuskan dia karena itu. Oke, jadi Mbak putus karena berarti dia satu sekolah sama sekarang yang menjadi istrinya. Enggak, istrinya beda lagi. Beda lagi. Iya, istrinya adik kelasnya. Berarti dia selingkuh terus putus baru nikah lagi. Iya, sama langsung yang lain. nikah. Iya, langsung nikah dia. Kalau boleh saya tahu, pas Mbak tidak tahu itu, Mbak bagaimana perasaan Mbak pas awalnya tahu? Sakit banget, hancur, sampai saya tuh tidak sekolah 3 hari. Kenapa Mbak tidak sekolah? Karena saya turun. Karena saya frustasi. Saya bingung sudah harus seperti apa dan bagaimana. Itu. Oke, semenjak Mbak stres, frustasi begitu, yang Mbak lakukan seperti apa? Kayak kan biasanya ada orang yang stres tuh sampai nggak makan, kemudian mengurung diri, berdiam. Yang Mbak lakukan itu seperti apa? Saya sempat itu di kamar saya hamburkan semua barang-barang, sampai kipas angin pun saya hancurkan. Terus saya nangis, saya tidak sekolah pada saat itu. Terus saya juga sakit beberapa hari. Berarti itu sudah pas Mbak tahu, Mbak langsung berapa hari itu terjadi? Mbak stres begitu? 3 hari kalau tidak salah. Setelah Mbak mengetahuinya? Iya, setelah saya mengetahuinya gitu. Kemudian apakah dia masih mengabari Mbak setelah itu atau memberikan penjelasan? Nggak ada, tapi masih sering ke rumahnya. Yang ke rumahnya Mbak atau lelaki itu? Sama-sama ke rumahnya. Dia jemput saya di rumah, terus ngajak ke rumahnya gitu. Setelah beberapa minggu itu, tapi dia malah nikahnya sama orang lain. Jadi kayak dia tuh kayak memberikan saya harapan kembali, tapi ujung-ujungnya nggak ada gitu loh. Itu lagi saya sakit hati lagi seperti itu. Kemudian pas Mbak ketemu begitu, apakah dia ada ngomong kayak mau nikah atau memberikan harapan lagi kepada Mbak? Enggak sih, dia cuma bilang bahwa dia bercanda sih awalnya. Dia bilang kayak gini, dia bilang kalau aku nikah duluan kayak mana, dia bilang begitu. Dia bercanda-canda begitu. Mbak ngiranya itu bercanda karena dia tidak ngomong juga Dia serius
nggak ngomong serius, dia cuma bercanda aja seperti itu. Oke. Setelah itu pas Mbak mengetahuinya, apakah pas Mbak datang nggak ke pernikahan? Iya, saya datang. Dia yang mengundangnya? Iya, dia yang ngomong. Apakah setelah itu dia ada bilang ke Mbak sesuatu, minta maaf gitu? Nggak ada, cuma ya udah dia bilang terima kasih aja sudah datang, seperti itu. Oke. Setelah putus berapa lama sekarang? Dari sekarang sudah Mbak berpisah sama laki itu? Oke. Ya 5 tahun lah sudah, sekitar 4-5 tahun sudah berpisah. Kalau sekarang ditanya, kalau tanya Mbak mau bicara ke dia lagi kembali, apa yang Mbak ingin lakukan atau Mbak bilang ke dia yang pas Mbak dari awal tahu sampai Mbak stres sampai sekarang, yang ingin Mbak ceritakan atau bilang ke dia? Cerita saja, tidak apa-apa. Iya, saya cuma mau bilang bahwa saya itu kalau memang sudah putus, saya ingin berteman baik dengan dia. Terus saya ingin bisa bisa komunikasi baik lah sama dia, karena sampai saat ini pun komunikasi saya kurang baik sama dia gitu, saling saling tidak suka gitu. Dia tidak suka sama saya pun bingung kenapa gitu, nah dia tidak suka sama saya, padahal saya tidak pernah membenci dia, tidak pernah seperti itu. Sekarang apa yang dia lakukan? Dia sekarang sama istrinya sudah melahirkan, Mbak, di situ. Tapi saya tuh jahatnya ya, Mbak ya, saya pernah berpikir bahwa dia itu bakal kembali ke saya. Jadi bagaimana tuh ya, Mbak, pikiran saya selalu begitu. Itulah saya tidak bisa menerima laki-laki lain, karena pikiran saya ya begitu, pasti dia kembali gitu, padahal kan tidak akan kembali ya karena sudah nikah gitu. Jadi bagaimana tanggapannya, Mbak, kira-kira begitu? Jadi kalau yang saya lihat, nah karena Mbak itu terlalu memikirkan, karena Mbak mikir bahwa laki-laki itu aja yang sempurna di hidup Mbak, karena sudah lama kan juga, karena juga dia tidak ada ngomong awalnya, tiba-tiba langsung diundang ke nikahan gitu kan. Dia juga suka berharap masih kan dia jemput Mbak lagi. Nah, yang saya tanggap, Mbak seharusnya membuka pikiran Mbak, karena seharusnya nggak boleh begitu, karena dia sudah nikah, sudah ada pilihannya. Mbak harus mencari lelaki lagi, atau Mbak berusaha mencintai diri Mbak sendiri dulu. Nah, seperti melakukan kesenangan yang Mbak suka, begitu ikuti yang Mbak mau. Jangan, kalau Mbak masih trauma atau mikirkan cowok itu terus, Mbak tidak akan dapat lelaki yang lebih lagi. Nah, Mbak harus lepaskan dia, harus ikhlas, karena dia nggak mungkin kembali ke Mbak, karena dia sudah punya istri dan apalagi sekarang dia sudah punya anak. Karena lelaki itu kalau sudah punya anak tidak mungkin kan kembali lagi, kecuali ada hal yang merusak di rumah tangganya. Bisa jadi lelaki mencari kesenangan lagi ke Mbak, tapi tidak mungkin untuk menikahi Mbak lagi. Nah, Mbak harus membuka pikiran Mbak, jangan terlalu memikirkan hal itu bakalan terjadi lagi. Mbak harus mencintai diri Mbak sendiri, lakukan hal kesenangan yang Mbak sukai, mengikuti kegiatan untuk bisa melupakannya. Kenangannya Mbak boleh hapus atau Mbak ikhlaskan seperti itu, karena kalau Mbak begitu terus, lelaki lain yang ingin mendekati Mbak juga akan takut, karena Mbak berpikir bahwa Mbak mencari lelaki yang sama seperti mantan Mbak ini. Karena laki-laki yang lain, semua orang memiliki sifat yang berbeda. Mbak harus membuka pikiran Mbak, jangan memikirkan bahwa laki-laki itu sama kayak dia, karena setiap laki-laki beda. Siapa tahu yang Mbak ketemu lagi laki-laki yang baru itu lebih baik dari mantan Mbak. Mbak harus merubah mindset Mbak, karena Mbak terlalu memikirkan dia terus, sedangkan dia di sana tidak memikirkan Mbak. Dia sudah mempunyai anak, mungkin hidupnya bahagia sudah sama keluarganya. Oke, setelah kita tadi bicara yang Mbak tangkap,
Apa yang Mbak lakukan setelah ini? Ya, saya kadang berpikir, kadang saya juga berpikir seperti ini, Mbak. Sampai kapan saya harus seperti ini, dan sampai kapan saya terlalu berpatokan sama laki-laki ini. Tapi kadang masih aja saya bingung, masih aja saya galauin. Jadi saya kadang eh, saya kadang ingin berubah gitu, menjadi lebih baik lagi. Kadang saya sholat, berdoa sama Allah, minta jalan yang terbaik. Ya seperti itulah, Mbak, saya. Ya, yang Mbak lakukan itu sudah cukup tepat untuk Mbak dalam masalah ini, agar Mbak tidak terlalu berlebihan untuk tingkat stres Mbak nanti. Jika Mbak seperti ini terus, stres dan tingkat frustasi Mbak akan ke depresi, itu akan lebih parah lagi, dan mungkin menjadi nanti menjadi penyakit bagi Mbak, seperti penyakit anxiety disorder, kayak gitu, bipolar, jika Mbak terlalu depresi untuk menghadapi lelaki ini, karena tidak usah dipikirkan seperti itu. Kemudian dalam konseling ini yang saya dapat tangkap dari masalah Mbak mengalami stres hingga frustasi akibat mantan Mbak yang meninggal itu Mbak selama 5 tahun sudah berjalannya hubungan, terus ditinggal menikah tanpa adanya bicara sebelumnya, tiba-tiba ditinggal menikah seperti itu. Mbak mengalami stres hingga Mbak frustasi yang buat Mbak jadi sekarang ini Mbak tidak berani membuka diri Mbak kepada lelaki lain gitu, seperti itu. Kemudian yang Mbak lakukan, yang Mbak tadi ingin lakukan, Mbak lakukan. Kemudian jika Mbak masih merasa stres atau depresi, Mbak bisa konsultasi lagi kepada saya. Mbak bisa membuat jadwal dan nanti saya kembali, kita akan melakukan pertemuan kedua dan kita melakukan teknik yang lain untuk menghilangi rasa stres Mbak ini. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup. Mbak boleh menghubungi saya jika nanti Mbak merasa masih konsultasi ke saya lagi. Kita akhiri saja pertemuan ini. Terima kasih Mbak sudah datang. Oke, lain kali Mbak chat aja lagi, saya kembali, saya akan membalasnya dan kita membuat jadwal lagi. Ya baik, terima kasih ya Mbak sudah mendengarkan cerita saya. Kadang saya juga bingung mau cerita ke siapa, begitu Mbak. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Yanti. Selamat sampai. Baik teman-teman, setelah kita melihat video teknik konseling tersebut tadi, maka kita dapat simpulkan hasil konseling tersebut, yang dimana anak ini masih terlalu memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalunya, tidak bisa melupakan hal itu, sehingga membuat Ana sekarang tidak memiliki pasangan. Ana masih kecewa terhadap laki-laki tersebut, membuatnya tidak bisa membuka hati dengan laki-laki lain di luar sana akibat rasa trauma itu. Namun, setelah melakukan proses konseling ini, Ana merasa lega dan bisa mencoba perlahan-lahan untuk melupakan mantan kekasihnya itu. Setelah melakukan proses konseling ini, Ana merasa lega dikarenakan selama ini Ana tidak berbicara masalah ini ke orang lain ataupun ke keluarganya dikarenakan rasa takut Ana. Kemudian Ana pun mulai mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukannya setelah melakukan proses ini. Ana akan tidak memikirkan lagi sifat, perilaku, dan pengalamannya di masa lalu oleh mantan kekasihnya itu dan mulai mengikhlaskan lelaki tersebut. Ana akan memulai kehidupannya dengan memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja hasil konseling yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ataupun kekurangan dalam penyampaian saya ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali.